Oke. Di sini saya coba jelaskan pesanan alat dari Om Teddy dari Malaysia yang udah lumayan lama karena baru bisa dikerjakan. Ini adalah sebuah sistem pengendali waktu melalui RFID. Jadi maksudnya nanti alat ini akan diaplikasikan ke sebuah mobil remote yang menggunakan daya baterai yang bisa dinaiki oleh anak kecil. Jadi sistemnya kita akan mengaktifkan mobil remote itu menggunakan RFID ini, dan waktu sudah kita set pada bagian programnya. Jadi kita coba langsung praktekkan aja. Di sini program sudah saya upload. Kita lihat di codingnya. Ini adalah codingnya. Oke, sekarang kita coba lihat ke alatnya. Di sini ada 4 jenis RFID atau tag, 4 buah tag, lebih tepatnya 3 buah tag dan 1 buah card RFID. Jadi pada program ini yang sudah saya daftarkan adalah 3 tag ini. Sebuah card ini belum saya daftarkan, jadi kita anggap ini adalah card yang tidak dikenal, identitas yang tidak dikenali oleh sistem ini. Jadi ini alat sudah standby. Kita anggap aja on off-nya pada bagian mobil itu sudah dinyalakan. Lalu lampu kuning ini akan menyala. Lampu kuning ini adalah tanda untuk supaya kita ngetek ini atau kita tempelkan kartu. Nah, sekarang kita coba tempelkan yang kartu dulu, yang tidak dikenal sama sekali. Kita coba aktifkan serial monitor dulu. Jika kita tempelkan, tidak ada respon apa-apa pada serial monitor. Berarti tidak dianggap sama sekali. Sekarang kita coba yang tag ini. Lihat, lampu merah berkedip. Lampu merah ini sebagai tanda bahwa time over, waktu sudah habis. Jika nanti setelah dipakai lampu merah ini hidup, ini menandakan waktunya sudah habis. Nah, di sini karena kita sudah ngetek pertama kali, lalu tombol ini berfungsi. Jadi setelah kita ngetek, mobil tidak langsung start, langsung bisa dipakai jalan, tidak. Ini sengaja seperti ini agar memberikan waktu supaya bisa duduk dengan nyaman pada mobil tersebut. Tombol hijau ini sebagai tombol start untuk mengaktifkannya. Seperti ini. Setelah ditekan, maka timer akan menghitung mundur. Lihat pada serial monitor. Di sini saya setting adalah 30 detik. Nah, settingan ini bisa dirubah nanti pada codingnya. Jadi setelah 30 detik hitung mundur, kita lihat. Dia akan bunyi panjang dan lampu merah itu kembali nyala. Bunyi panjang ini saya setting di sini hanya 10 detik. Tujuannya buzzer bunyi panjang dan lampu merah tadi menyala itu untuk sebagai peringatan kepada pengguna agar secepatnya kembali ke tempat semula, tempat di mana yang punya mobil rentalan tadi berada. Jadi agar tidak mati di tengah jalan, ya kita harus sesuaikan sama luas lapangan yang kita pakai, butuh berapa menit
untuk jarak dia kembali ke tempat kita. Nah, di sini lihat lampu kuning kembali menyala, dia minta kita untuk ngetek kembali. Nah, sebelumnya kita sudah tag lalu sudah tekan tombol. Lalu sekarang lampu kuning ini nyala, apakah bisa kita start lagi? Tidak akan bisa. Karena lampu kuning ini pasti dia meminta kita untuk ngetek lagi, baru tombol ini bisa berfungsi lagi. Sekarang kita tag pakai yang ini. Dia kembali menandakan bahwa time over. Kita tinggal start. Nah, waktu hitung kembali dimulai. Apakah bisa dicurangi? Jika dalam posisi dia sedang hitung mundur, kita tekan tombolnya dia kembali ke 30 detik lagi. Tidak bisa. Mau kita tekan sampai kapanpun akan mau. Tuh. Tetap aja. Waktu tetap hitung mundur. Nah, dia minta tag lagi jika waktu sudah habis. Kita tag lagi. Nah, sekarang kita tekan tombol start. Pada dalam waktu hitung mundur ini bisa untuk mereset alat ini agar kembali ke 30 detik juga tidak bisa. Tidak ada fungsinya sama sekali jika sudah hitung mundur. Seperti ini. Ini juga tidak bakalan bisa, ini juga tidak bakalan bisa. Tuh. Hitung mundur tetap jalan sampai dia habis. Lalu dia akan minta kita ngetek kembali. Jadi seperti itulah sistemnya. Sistem kerja kontrol waktu ini untuk diaplikasikan sama mobil-mobil remote control atau mobil yang berdaya aki yang bisa dinaiki oleh anak-anak. Jadi biar kita nggak repot-repot atau rugi nyetel jam waktunya berapa, nanti udah jauh orangnya jauh waktunya habis kita kejar-kejar, nggak perlu. Jadi kita cukup setting pakai RFID atau tagnya, kita tinggal duduk nyantai sampai waktu itu habis sendiri. Nah, sekarang akan saya jelaskan bagaimana cara merubah limit waktu ini. Lihat, pertama-tama lihat pada bagian ini. Di sini ada integral limit. Di sini saya buat 30. Ini dalam hitungan detik. Jika kita ingin men-setting dalam waktu 5 menit, berarti tinggal kita kalikan per detiknya. 1 menit sama dengan 60 detik. Jika kita pengen 5 menit, berarti 5 dikali 60 sama dengan 300. Ini untuk 5 menit. Kalau kita ingin sekali sewa selama 15 menit, berarti kita tinggal bikin di sini 900. Jadi seperti itu. Dan bukan hanya di sini saja yang diganti, lihat pada bagian ini. Limit di bawah ini juga harus diganti ke 900 juga. Nah, jadi sekarang saya jelaskan dulu. Untuk mendaftarkan tag, lihat ini adalah tag yang sudah saya daftarkan. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui nilai dari ID dari tag itu? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada read RFID, kita klik dulu. Nah, di sini
pada Red RFID ini adalah perintahnya untuk kita meread. Jadi kita tinggal upload sketch ini, pastikan kita menggunakan Arduino Uno. Di sini settingan sudah Arduino Uno. Lalu kita upload. Nah, setelah kita upload, kita aktifkan serial monitor. Lihat. Pada serial monitor ini kita coba ID yang tidak dikenal tadi. Di sini keluar ID-nya. Ini adalah ID untuk kartu ini. Di sini tidak saya masukkan ID kartu. Nah, sekarang kita coba dengan tag yang warna kuning. Kita dekatkan. Ini adalah ID-nya. Nah, ID ini harus kita catat, boleh ke notepad, boleh ke buku, terserah. ID ini nanti yang bakalan kita masukkan ke sini. Nah, yang warna kuning ini adalah ini ID-nya. Kita bebas mau berapa ID di sini pada bagian My Family ini. Lalu kita coba lagi tag yang biru, itu ID-nya, tag yang merah, itu ID-nya. Nah, setelah kita masukkan, kita tinggal, setelah di copy ke sini, ke bagian ini, kita tinggal upload. Ini di close. Nah, setelah di upload, lihat sistemnya kerja kembali. Kita pakai yang tidak terdaftar, ini tidak ada respon sama sekali. Jadi itu adalah cara menggunakannya. Terus cara untuk merubah settingan waktunya sudah saya jelaskan seperti tadi. Di sini saya coba rubah lagi ke 30 default. Nanti biar Om Teddy sendiri yang merubah ini. Oke. Jadi nanti jika alat ini sudah sampai, yang perlu dirubah hanya pada bagian ini. Yang lain jangan ada yang dirubah. Nah, ini nanti bisa dipelajari coding-coding ini. Apa maksudnya? Di sini ada if, ada for, ada while. Nah, di sini kita lihat while. While ini dia akan terus mengulang di sini. Dia tidak lompat-lompat. Kenapa tadi ketika hitung mundur kita pencet tombol ini tidak ada respon, dia tetap menghitung mundur sampai ke 0. Karena di sini saya beri perintah while. Jadi while member sama dengan 1, dia akan melakukan ini sesuai dengan urutan. Kita tekan tombol, dia mulai. Nah, di sini kita lihat pada bagian buzzer, ini pas kita tekan tombol itulah bunyi titit. Nah, itu adalah settingannya. Terus di sini while, jika atau ketika tombol ini ditekan, counter plus, hitungan counter akan bertambah. Jika counter besar dari 1, counter sama dengan 1. Nah, di sini ada if. Jika counter sama dengan 1 di sini. Jadi, ketika while ini dia sudah pindah ke if yang di sini. Jika counter sama dengan 1, dia akan melakukan perintah mematikan tombol merah, lalu menghitung mundur limit yang 30 detik tadi. Lalu di sini lampu hijau nyala 500 milisecond atau setengah detik, lalu di sini mati lagi setengah detik. Jadi kalau kita totalkan 500 tambah 500 sama dengan 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi sama seperti detakan jarum jam. Ada hitungannya seperti ini. Satu kedipan hitungannya 1 detik.
Mulai dari dia hidup, mati, lalu kembali hidup, itu hitungannya 1 detik. Nah, di sini dia akan menghitung mundur terus limit. Jadi ketika dia sudah menghitung mundur, perintah ini sudah tidak berfungsi lagi. Tuh. Maaf. Bukan tidak berfungsi, perintah ini berfungsi karena masih dalam while. Tetapi kenapa hitung mundurnya tidak kembali ke 30? Kita lihat lagi. Di sini pada perintah while ini pasti aktif terus, saya lupa, maaf. Jadi ketika dia sudah menghitung mundur, biarpun kita tekan tombol hijau ini, biarpun ini tombol ini masih berfungsi, masih harus membaca state sebuah tombol, limit dari yang sudah terhitung tadi tidak akan kembali lagi ke 30. Kenapa bisa? Karena limit itu bukan saya taruh di bagian while. Limit saya taruh di bagian global di sini. Limit 30 ketika pertama kali dinyalakan. Lalu ketika kita tekan, nah, di sini limit mulai menghitung mundur, otomatis limit ini bukan lagi 30, tetapi mengikuti limit yang sudah berkurang pada bagian serial ini. Biarpun kita tekan-tekan, ya dia tetap mengikuti terakhirnya berapa. Misalnya terakhirnya di sini 13, kita tekan. Ya di sini sudah berubah 13 duluan, jadi dia tetap menghitung dari 13. Nah, di sini limit 0. Nah, di sini limit sudah 0, otomatis di sini harusnya 0 berdasarkan logika. Kalau di sini sudah 0, di sini tentu jadi 0. Lantas kenapa ketika saya tag lagi, saya tekan lagi, dia kok 30 lagi mulainya? Padahal pas lagi jalan begini kita tekan, tidak ada pengembalian, dia tetap mengambil dari hitungan terakhirnya. Nah, tadi sudah terakhir adalah 0, kenapa kembali menjadi 30? Di sini saya jelaskan. Lihat pada bagian perintah ini. Nih, jika counter sama dengan 1, limit berkurang, dikurangi. Limit minus. Dia akan melakukan perintah ini semua sesuai urutan. Lalu, lihat lagi pada perintah ini. Jika limit sama dengan 0, artinya jika limit yang terhitung tadi sudah 0, otomatis di sini pasti 0 juga yang di atas ini. Lalu dia akan melakukan apa? Nah, lampu hijau mati, lampu merah mati, buzzer menyala selama 10 detik untuk waktu mereka kembali ke tempat di mana dia merentalnya tadi. Lalu di sini lampu hijau mati, lampu merah menyala, buzzer menyala waktu 10 detik, lalu lampu merah mati dan buzzer mati. Tunda 1 detik, lalu lampu kuning kembali menyala. Nah, perintah intinya ada di sini. Dia mengembalikan semua settingan awal. Member sama dengan 0. Counter sama dengan 0. Limit sama dengan 30. Jadi limit akan dikembalikan ke 30 seperti semula. Member dikembalikan ke 0 atau artinya false. Jadi 0 sama dengan false, 1 sama dengan true. Counter sama dengan 0, artinya tombol ini tidak pernah ditekan sama sekali.
Jadi tidak akan mengeksekusi ke perintah ini. Lalu member sama dengan 0, apa artinya? Lihat lagi pada bagian member sama dengan 0. Nah, di sini saya letakkan in member sama dengan 0. Berarti tidak ada pengenal sama sekali. Jadi ibarat kita belum ngetek. Nah, itulah jatuhnya. Jadi ini belum terdeteksi. Mau yang salah, mau apapun itu, belum terdeteksi. Ketika dia membaca di sini if serial sama dengan my family i. Jika serial membaca ini, i itu adalah ini yang dalam kotak ini, ada berapa banyak, jadi ditandai sama i. Ketika dia membaca ini, maka member sama dengan 1 atau member sama dengan true. Nah, di sini ketika member sama dengan 1 atau true, dia akan melakukan perintah-perintah yang saya jelaskan seperti tadi. Jadi mungkin masih yang pemula mungkin masih bingung dengan sketch ini, tetapi ini masih bisa dipelajari. Nah, untuk Om Teddy, ingat yang perlu diganti hanya pada bagian limit dan waktu delay. Saya tandai aja seperti ini. Waktu kembali ke tempat asal. Nah, ini waktu hitung mundur. Nah, seperti itu saya tandain aja biar gampang, nggak bingung mau bagian mana yang dirubah. Oke, jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih lanjutnya masalah skematik pemasangan alatnya nanti, penyambungan ke bagian mobil-mobil yang akan dikendalikan tadi, itu nanti akan saya sertakan skemanya pas saya mengirim alatnya ini. Jadi sudah tahu bagian mana yang harus diputus pada mobil tersebut dan disambung ke bagian mana pada alat ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih.